Kompetensi dan Penerapan. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama rekan saya, Wahyuni SPDSD, guru kelas 4 dari UPT SD Negeri 13 Bilang. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan dalam tahapan praobservasi. Adapun tujuan dari supervisi akademik yaitu menilai dan mengevaluasi bagaimana pembelajaran guru di dalam kelas. Baik Bu, pada kegiatan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap ya Bu? Insya Allah siap. Oke Bu, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, mengenai tujuan pembelajaran Bu? Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat observasi di kelas Bu? Ya, kebetulan pada observasi kali ini materinya tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yang dimana tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama, melalui pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, melalui kegiatan yang dipilih, sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian dari tumbuhan itu. Yang ketiga, melalui kegiatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi dan bagian-bagian dari tumbuhan itu secara sistematis dan benar. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu ada 3 ya Bu? Iya. Selanjutnya Bu, di pertanyaan yang kedua yaitu tentang area pengembangan. Apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran nanti Bu di kelas? Pada proses pembelajaran kali ini yang saya kembangkan itu ada 2 ya. Pertama, pengetahuan. Nah, di sini saya akan melihat perkembangan siswa tentang kemampuan dia mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan itu beserta fungsinya. Yang kedua, dari segi keterampilan, ya di sini saya akan melihat kemampuan siswa untuk membuat laporan sederhana tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik Bu, jadi ada 2 ya yang akan Ibu kembangkan nantinya, yaitu dari yang pertama pengetahuan, bagaimana siswa itu dalam mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian yang kedua yang akan Ibu kembangkan yaitu keterampilan, bagaimana keterampilan siswa dalam membuat laporan. Selanjutnya kita lanjut Bu ke pertanyaan yang ketiga. Di sini tentang strategi yang telah Ibu persiapkan, baik dari strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Baik, adapun strategi yang saya akan gunakan nanti yaitu saya akan menggunakan pembelajaran berdifferensiasi yang berintegrasi pada KSP. Nah, adapun pendekatannya itu pendekatan saintifik dan menggunakan model cooperative learning dengan metode penugasan, cerana tanya jawab, dan diskusi. Baik Bu, jadi Ibu akan menggunakan strategi yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi KSD, menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran yaitu cooperative learning, kemudian metode yang Ibu gunakan yaitu penugasan, diskusi kelompok ya Bu, dan tanya jawab. Kemudian media pembelajarannya Bu? Di sini saya akan menggunakan media lingkungan atau langsung alam. Yang kedua dengan menggunakan LCD. Yang ketiga yaitu lembar LKPD kepada anak. Jadi Ibu akan menggunakan media pembelajaran berupa lingkungan ya Bu, kemudian menggunakan LCD, proyektor, dan serta LKPD anak ya Bu.
Baik Bu, siap untuk saya observasi di dalam kelas nantinya Bu. Kapan waktunya Bu? Insya Allah kalau tidak ada halang melintang mungkin hari Sabtu depan. Oh jadi hari Sabtu depan ya Bu? Jadi pada hari Sabtu depan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya Bu. Saya akan melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, baik Bu, setelah percakapan kita kali ini di kegiatan praobservasi ini, apa yang telah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita di praobservasi ini Bu? Setelah melakukan praobservasi ini, saya tentunya telah melakukan persiapan yang lebih mantap dan sudah memiliki strategi, model, metode, dan media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti tentunya, dan percaya diri saya lebih meningkat untuk melakukan observasi nanti. Jadi Bu, pada percakapan kita kali ini di tahap praobservasi ini yang Ibu telah dapatkan yaitu Ibu sudah persiapan Ibu, bagaimana Ibu sudah mengetahui ya strategi, metode, model, dan media yang Ibu gunakan. Ibu telah mengetahui semuanya, dan menurut Ibu persiapan yang lebih matang, kemudian tentunya Ibu merasa lebih percaya diri akan melakukan observasi nanti di kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas telah membersamai saya pada kegiatan praobservasi ini. Selanjutnya saya akan berkunjung ke kelas Ibu pada Sabtu depan. Selanjutnya setelah kegiatan praobservasi itu kita akan melakukan bincang-bincang seperti ini lagi Bu, tapi itu bagaimana kita mengetahui hasil observasi saya, namun pada pasca observasi nanti Bu, kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Panitia tidak hadir. Nanti ditanya ya kenapa panitia tidak hadir? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Siapa yang hadir duluan tadi? Reza. Ayo Reza, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Reza. Nah, pada kesempatan kali ini, ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari pembelajaran minggu lalu ya, tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu kan kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis tumbuhan. Sekarang kita mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu setelah melalui kegiatan pengamatan dari sumber belajar yang kita pilih,
kalian dapat mengetahui atau menyebutkan fungsi tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, yang kedua, melalui pengamatan dan sumber pelajaran yang dipilih, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan dan bagian-bagiannya. Nah, yang ketiga, melalui pengamatan dan sumber belajar yang dipilih, kalian dapat membuat laporan sederhana tentang mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Ya, sudah jelas tujuan yang kita capai hari ini? Jelas. Nah, sebelum Ibu masuk ke kegiatan inti, marilah kita melakukan refleks dulu ya, yaitu kita melakukan teknik pernapasan teknik stop. Kalian sudah paham? Ya, Bu. Silakan. 1, 2, 1, tarik nafas dari hidung, buang melalui mulut. 2, nah, bagaimana perasaannya sekarang? Baik, Bu. Relax? Iya, Bu. Tenang? Iya, Bu. Nah, sebelum Ibu membagi kelompok, sudah tahu aturan pembagian kelompoknya? Kita menghitung ya. Mulai dari Bilkis. Bilkis dulu menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3. Nah, sesuai nomor yang kalian ucapkan tadi, silakan dulu berdiri. Carilah pasangannya yang sama dengan nomor yang kalian ucapkan. 1 dan... Nah, sudah tahu apa yang kita mau lakukan? Sesuai dengan kelompok kalian, kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian ya. Kelompok A sukanya lihat video-video di laptop ya, dengan di HP. Kelompok ayam sukanya dari penjelasan ibu, gambar-gambar ya. Nah, kelompok kucing sukanya yang apa? Sukanya yang langsung, dia pembelajaran langsung ya. Silahkan kelompok 2, silahkan amati gambarnya. Yang kelompok kucing, silahkan amati langsung gambarnya di luar. Amati langsung. Sudah. Nah, ini yang suka secara langsung ya, pembelajaran secara langsung sudah dapat semuanya. Silakan diamati ya. Yang mana bunga, batang, akar, daun. Tuliskan fungsinya dan bagian-bagiannya. Bagaimana, sudah dapat di Google? Sudah dapat di Google-nya? Kasih dulu sana.
Yang tahu sampai D, apa D? Ada daun. Ya sudah. Siapa yang mau presentasikan hasil kelompoknya? Saya, Bu. Yang silakan. Karena dia yang ngacungkan tangan duluan. Iya. Silakan kelompok ayam presentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Bagaimana suara ayam? Kuku. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Daun berfungsi sebagai fotosintesis. Akar berfungsi sebagai penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Buah berfungsi sebagai tempat melindungi biji. Batang berfungsi sebagai alat transportasi. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Dari mana? Aplaus untuk kelompok ayam. Berikan tepuk wow. Terima kasih kelompok ayam. Kita belajar hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita melakukan ice breaking dengan menggunakan tepuk onde-onde. Nah, 1, 2, mulai. Tepuk onde-onde. Terima kasih semua anak-anak hebatnya Ibu. Nah, setelah belajar hari ini kalian sudah bisa ya membedakan fungsi tumbuh-tumbuhan dan bagian-bagiannya. Belajar hari ini Menyenangkan, Bu. Seru. oke, terima kasih semua. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajarannya, buka bukunya halaman 57. Di situ ada soal. Nah, soal latihan itu dikerja di rumah ya. Ya, Bu. Materi selanjutnya minggu depan kalian pelajari tentang proses fotosintesis ya. Kita lanjut pada bagian-bagian daun tentang proses fotosintesis secara detail. Nah, sebelum Ibu menutup pelajarannya, kita menyanyikan lagu Tanahku Sendiri Apa. Ya, 1, 2, mulai. Tanahku sini lapang, tanah jadi aku, tanah ada suratku, On rohku minta tajam, maluan digana, mawatan papanuana, mereka waselena, mencajilan rang asih, toma paren karena datang di halele, papanuana ukai mapago, kesempatan manginnya yang malomo, Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billah.
berjumpa dengan saya pada tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Bersama saya Intisari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTSD Negeri 13 Bila, Kabupaten Sidendren Rapang. Hari ini bersama dengan saya Ibu Wahyuni SPD SD adalah guru kelas 4 dari UPTSD Negeri 13 Bila, Kabupaten Sidendren Rapang. Dan hari ini saya ditemani oleh Bapak Anwar Iskandar selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidendren Rapang. Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu, baik ya Pak. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap ya Bu? Insyaallah siap. Baik, kita mulai saja Bu. Pasca observasi ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi sejauh mana jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi ya Bu. Oke. Saya mulai pada pertanyaan yang pertama Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas pada saat saya observasi Bu? Tentunya perasaan saya sangat lega setelah melakukan observasi dan saya merasa sangat bahagia diambil sampel observasi sama guru penggerak di angkatan 9. Alhamdulillah Bu, Ibu merasa lega ya karena telah melakukan kegiatan observasi dan juga bahagia karena telah membantu saya dalam penyelesaian tugas di guru penggerak ya Bu. Selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali tentang strategi pembelajaran, tahapan-tahapan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas Bu. Tentunya saya menyiapkan RPP dan perangkat ajar dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu Visual Learning, yang dimana RPP-nya berdiferensiasi dan RPP yang berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE. Kemudian saya menerapkan pada proses pembelajaran. Luar biasa Ibu telah menyiapkan RPP dan perangkat ajar yang dimana RPP itu RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE, dan Ibu telah melakukan langkah-langkah dari RPP yang Ibu buat ya Bu. Lalu Bu, terkait area pengembangan. Area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu? Area pengembangan yang saya lakukan pada saat observasi ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, dan keterampilannya siswa mampu membuat laporan. Jadi area pengembangan yang telah Ibu lakukan yaitu ada dua, dari pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan bagaimana siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian keterampilan tentang membuat laporan ya Bu. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Itu sudah terlaksana dengan baik meskipun ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau hambatan atau kendala mungkin yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi pada saat proses pembelajaran, masalah itu ada kesalahan teknis sedikit, masalah LCD-nya yang agak buram. Agak kurang ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran masih ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran tersebut, dan itu pun masih bisa diatasi.
Jadi kendala teknis ya Bu, LCD-nya yang agak bermasalah, mungkin tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian dari proses pembelajaran ada siswa yang tidak aktif atau mungkin tidak mau terlibat mungkin bersama temannya ikut pembelajaran seperti itu ya Bu. Nah, mengapa kendala dan hambatan itu bisa terjadi Ibu? Kendala itu bisa terjadi, masalahnya begini Bu. Pada saat hari H observasi saya tidak pernah menyetel itu LCD dan kemungkinan besar lama tidak terpakai itu LCD-nya. Masalah anak-anak yang kurang aktif ini mungkin dia agak baru dengan pembelajarannya Bu, yang berintegrasi dengan KSE ini. Jadi beradaptasi. Ibu, jadi menurut Ibu kendala teknis itu tadi terjadi karena sebelum kegiatan observasi Ibu tidak menyetel terlebih dahulu ya Bu. Kemudian tentang siswa yang kurang aktif, menurut Ibu anak-anak mungkin menganggap ini satu hal baru mungkin ya Bu, karena RPP yang Ibu gunakan kan RPP yang berdiferensiasi kemudian terintegrasi KSE. Mungkin anak-anak baru pertama kali diadakan teknik stok begitu mungkin ya Bu. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami di kelas tersebut Ibu? Masalah hambatan yang saya alami di kelas, saya akan mengatasinya. Masalah anak-anak yang belum fokus atau belum percaya diri ini, saya akan mengatasinya dengan membuat kelas senyaman mungkin dan membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing dan sesuai dengan gaya belajar mereka, di mana di sini mereka menggunakan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Dan saya akan menyesuaikan sesuai dengan kelompoknya. Saya menyesuaikan dengan pemahaman siswa, baik itu gaya belajarnya serta melihat kesiapan belajar siswa. Tentunya saya akan membuat pemetaan berdasarkan profil belajar siswa serta kesiapan belajar siswa agar nantinya keseluruhan siswa akan aktif belajar di dalam kelas. Masya Allah, luar biasa Ibu. Itu adalah satu rencana mungkin ya Bu, di mana Ibu akan mengatasi masalah Ibu dengan cara mengelompokkan siswa dengan melihat bagaimana kesiapan belajar siswa, kemudian bagaimana gaya belajar siswa. Ada yang di sini, ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik ya Bu. Luar biasa Bu, itu suatu rencana yang sangat bagus. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi dengan baik di kelas ya Bu, dan tentunya semoga berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kapan Ibu akan melakukan rencana yang Ibu jelaskan tadi? Mungkin dalam waktu dekat ini, tapi sementara ini siswa lagi UTS. Nah, dan tidak lama lagi ini bulan Ramadan. Nah, mungkin nanti setelah libur ya Bu, saya akan menjalankan rencana ini di dalam kelas. Jadi Bu, Ibu akan waktu dekat akan mungkin setelah libur ya Bu? Iya. Jadi setelah libur kita akan adakan lagi bincang-bincang seperti ini lagi ya Bu. Kita melihat bagaimana seperti apa perubahan yang telah Ibu lakukan, dan tentunya harapan kita supaya terjadi pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya ya Bu. Luar biasa.
percakapan kita kali ini. Terima kasih Bu atas jawaban dari Ibu pada percakapan pasca observasi ini. Terima kasih juga telah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini, mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Anwar Iskandar selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan pada percakapan saya dengan Ibu Wahyuni, Pak. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi alhamdulillah Ibu, kita sudah sampai di TI 5. Adapun programnya yaitu percakapan pasca observasi. Dan saya amati tadi Ibu Intisari selaku CGP sudah melaksanakan tugas coachingnya dengan baik. Dia sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Semoga kita terus belajar sehingga untuk coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik dan tanggapan di tahap pasca observasi ini. Akhirnya kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi telah selesai. Terima kasih Bapak pengajar praktik dan Ibu selaku guru yang telah saya observasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.